wasallam, kepada keluarga dan sahabat baginda sekalian. Karena hanya dengan petunjuk ajar baginda lah kita semua dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana perintah, mana larangan, mana yang harus kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, tanpa terasa detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari dan hari berganti bulan. Saat ini hanya lebih kurang 2 minggu lagi kita kembali didatangi oleh tamu agung, yakni bulan suci Ramadan. Dan karenanya kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, tema khutbah kita pada siang yang mulia ini adalah yaitu persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Sesungguhnya manakala kita saksikan, kita rasakan bahawa setiap tamu yang datang itu tentu kita harus menyambut dengan baik, bahkan melakukan berbagai persiapan. Bahkan kedatangan seorang pimpinan atau pejabat saja ke daerah, mungkin kita harus mempersiapkan dengan matang. Mungkin memerlukan waktu sampai berminggu-minggu. Apalagi tamu seagung bulan suci Ramadan kaum muslimin rahimakumullah. Tentu kita harus mempersiapkan lebih daripada apa yang kita lakukan terhadap tamu biasa atau manusia biasa. Kebaikan kita, keikhlasan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan kaum muslimin yang berbahagia juga diimbangi dengan pahala yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sudah makruf, yang sama kita paham, man faraha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasalahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira, senang, bahagia, ikhlas menyambut datangnya bulan suci Ramadan, sungguhnya Allah haramkan jasadnya, tubuhnya dari jilatan api neraka. Itu baru sebatas kesenangan, kebahagiaan, keikhlasan kita menyambutnya. Belum lagi kita mengisi, melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu ditambah dengan berbagai amalan atau ibadah lainnya. Subhanallah. Demikian rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin yang berbahagia. Oleh karenanya tidak ada istilah, walaupun ada di kalangan anak-anak muda mungkin, walaupun main-main sedang enggak boleh, ini dah datang lagi bulan musibah. Bukan musibah. Justru itu bulan rahmat, maghfirah dan itqu minan nar. Kita harus syukur kedatangan bulan suci Ramadan. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa atiullaha wa rasulah in kuntum mu'minin." Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan baik sesama kamu. Hubungan silaturahim, ya, perbaiki hubungan sesama kamu. Tidak boleh ada dendam, iri, dengki dan khianat. Semuanya harus memperbaiki hubungan. Kemudian wa atiullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul jika kamu itu betul-betul beriman. Dan kerana kaum muslimin rahimakumullah, kita baik hubungan dengan Allah saja, dengan Rasul saja juga tidak sempurna keimanan kita. Manakala kita itu tidak baik hubungan dengan sesama manusia. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Yang akan ditimpa kehinaan, kesengsaraan, kemudaratan dimanapun kamu berada, kecuali yang bisa selamat hanyalah orang-orang yang punya hubungan baik dengan sesama, dengan Allah SWT dan dengan sesama manusia.
Oleh kerana kaum muslimin rahimakumullah, sebelum datangnya bulan suci Ramadan, sebelum kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, jika ada selisih paham, kita berseteru dan sebagainya, ada dakwah-dakwi di sana sini, maka sebelum masuknya bulan suci Ramadan, mari kita memperbaiki hubungan itu kaum muslimin rahimakumullah. Dan tidak tertutup kemungkinan perselisihan itu juga terjadi di rumah tangga kita. Maka manakala ada suami istri yang berselisih paham, maka ini menjelang Ramadan, ini adalah momentum yang sangat baik, sangat mulia untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga kita, terutama dengan istri, dengan suami, dengan adik, dengan abang. Bahkan ada orang dengan orang tuanya sendiri kadang berselisih paham dan dendam, ya, berhari-hari, berminggu-minggu, malah bertahun-tahun. Na'udzubillah, astagfirullah. Malah ada anak yang berani berbuat durhaka. Ada dulu, mungkin 10 tahun yang lalu, saya pernah mendengar berita, ya, gara-gara warisan, gara-gara anak minta warisan. Bagaimana meminta warisan orang tuanya masih hidup? Lalu tidak diberikan, sang anak dendam, marah kepada ayah. Sampai ayahnya meninggal sekalipun, itu masih dendam. Di malam itu ayahnya meninggal, datang utusan, dipanggil anaknya. Anaknya sedang main batu dam. Ya, pulang, itu ayahmu dah meninggal, dibisik sama temannya. Dia berbisik kepada temannya, aku pulang dulu ya, bos aku meninggal. Astagfirullahaladzim, bos aku meninggal. Anak durhaka. Dan kaum muslimin rahimakumullah, ini perlu pencerahan, perlu kita dakwahkan. Ini tidak boleh terjadi, ya, pada masyarakat kita, pada apalagi pada keluarga kita. Mari kita memperbaiki hubungan silaturahim dan saling memaafkan satu dan lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Jadi ini kita diminta untuk saling bersaudara satu sama lain. Tentunya kita ini tidak ada yang sempurna di antara kita. Ada saja kekurangan di sana sini. Di hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Ala ukhbarukum bifaddala min darajatis siyami wa salati wa sadaqati?" Qalu bala. Islahu zatil bayanu fa innal fasada zatal bayanu hiyal halaqah. Maukah aku sampaikan, maukah aku informasikan kepada kalian, kata Rasulullah SAW pada sahabat-sahabatnya, wahai para sahabatku, maukah saya sampaikan, ya, suatu informasi kepada kalian, atau suatu ibadah yang pahalanya, yang kelebihannya, ibadah itu melebihi puasa, melebihi salat, melebihi sedekah. Lebih baik pahalanya daripada puasa, salat dan sedekah. Para sahabat berkata, qalu bala, tentu ya Allah. Para sahabat enggak sabar. Ibadah apa itu ya Rasulullah? Islahu zatil bayanu, perbaiki hubungan sesama kamu. Fa innal fasada zatal bayanu hiyal halaqah. Apabila hubungan jelek, buruk, dendam sesama kamu putuskan hubungan silaturahim, maka itu adalah perusak agama, rusak, ya, kita dalam beragama ini. Ini hadis yang diriwayatkan malah ini riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Muslimin rahimakumullah, dan karenanya mungkin dimanapun kita berada, di rumah tangga, di tengah-tengah masyarakat, dengan kawan sejawat, sekantor, sekampus seperti ini, tentu tidak luput daripada kekurangan di sana sini, sehingga menimbulkan perselisihan. Tetapi yang lalu biarlah berlalu. Mari kita mulai dengan merintis kehidupan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Karenanya apabila ada, mari kita saling memaafkan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu
baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ialah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka jalinlah hubungan silaturahim itu. Peliharalah hubungan itu dengan baik. Jadi ini adalah logikanya. Orang-orang mukmin itu orang-orang yang bersaudara. Orang mukmin itu orang-orang yang benar imannya, itulah orang-orang yang mempunyai hubungan baik dengan sesama muslim. Al-Hujurat ayat 10. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Sesungguhnya orang-orang muslim sejati itu adalah orang-orang yang bisa memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan bagi muslim lainnya. Dari apa? Dari tindakan lisannya dan dari tangannya. Sebab ini dua alat ini, dua perangkat tubuh ini sangat berbahaya. Ya, oleh karena kita harus waspada dan hati-hati. Apa itu? Lisan dan tangan kita. Jangan sampai dengan lisan kita bisa melukai hati saudara-saudara kita. Hati itu seperti kaca. Manakala dia pecah, maka sangat sulit untuk disambung kembali. Demikian juga dengan tangan kita. Apa dengan tangan kekerasan atau sekurang-kurangnya dengan paraf kita. Dengan tanda tangan kita. Ya? Jangan sampai membuat saudara-saudara kita binasa, hancur ya, masa depannya gara-gara lisan dan gara-gara tangan kita, kaum muslimin rahimakumullah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu manakala kamu tidak cinta, tidak sayang kepada saudaramu sebagaimana kamu cinta, sayang terhadap diri kamu sendiri. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, jadilah kita ini sebagai kekasihnya Allah, jangan sampai menjadi musuhnya Allah. Dalam salah satu hadis kudusi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qala tabaraka wa ta'ala fil hadisil kudusi, salasa man hafda alaihinna kana walihi haqqa, wa man dayahunna kana aduhi haqqa, au salah wa saum wal ghuslu minal janabah. Ada 3 hal. Apabila 3 hal ini dipelihara, dijaga, dilaksanakan dengan baik, maka itulah kekasihnya Allah. Itulah walinya Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebaliknya, apabila 3 ibadah ini diabaikan, disepelekan, malah tidak dilaksanakan, tidak diindahkan, maka itulah musuhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apa itu 3 ibadah? Yaitu salat, puasa Ramadan dan juga mandi junub. Oleh karenanya, kaum muslimin rahimakumullah, kita harus punya komitmen kuat bahwa di rumah tangga saya tidak boleh ada musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam artian di rumah tangga saya tidak boleh ada orang-orang yang tidak salat, orang-orang yang tidak puasa Ramadan, dan orang-orang yang tidak suci dari junub, dari mandi janabah. Ini yang harus kita dakwahkan, kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, ya, pada seluruh masyarakat kita, kaum muslimin rahimakumullah. Begitu besar kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, begitu banyak nikmat yang diberikan Allah, kok tega-teganya kita bermusuhan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tetapi saya akan tidak mencaci maki Allah. Ya, tetapi dengan kamu tidak melaksanakan salat, kamu tidak puasa, dan kamu tidak beres dari mandi junub, ya, secara tidak langsung kamu telah bermusuhan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi itu yang tidak salat, tidak puasa, tidak beres dari mandi junub, itu anak ulama atau itu pejabat pun, kalau dia 3 hal ini disepelekan, ini merupakan musuhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, adalah tunduk dan patuh kita kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena puasa ini merupakan perintah Allah
salah satu rukun Islam. Jadi kalau ini tidak terlaksana, berarti tidak sempurnalah keislaman kita itu. Juga masih dalam salah satu hadis kudusi, Allah SWT berfirman, "Faman lam yastaslim liqada'i, wa man lam yasbir ala bala'i, wa man lam yaskur ala ni'ma'i, fal yakhruj min tahti sama'i, wal yatlub rabban siwa'i." Barang siapa yang tidak rela, tidak mau, tidak patuh kepada hukum-hukumku, kepada ketentuan-ketentuanku, kemudian barang siapa yang tidak sabar atas cobaanku, atas musibah, atas bala yang diberikan, termasuk mungkin ini virus corona. Kemudian barang siapa yang tidak mau mensyukuri nikmatku, fal yakhruj min tahti sam, maka dipersilahkan kamu keluar dari bumiku ini, dari kolong langitku ini, kata Allah SWT. Kita diusir oleh Allah SWT, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dan tidak hanya sampai di situ, malah Allah SWT, wal yatlub rabban siwa'i, dan cari Tuhan selain aku, kata Allah SWT. Astagfirullah. Kita diusir hinggap di atas bumi Allah, dan kita tidak diperkenankan untuk berteduh di bawah kolong langitnya Allah. Bahkan kita tidak diakui sebagai hambanya Allah SWT. Na'udzubillah. Diusir, tidak diakui sebagai hambanya Allah. Saya rasa jangankan diusir oleh Allah SWT, kita duduk di satu kampung, desa, kita diusir oleh Pak Gesik, Pak Imam, kerepotan kita. Tidak diakui sebagai warga. Ya, walaupun secara administrasi negara mungkin kita punya hak, tetapi tingkat hukum takzir saja, hukum adat saja itu kalang kabut kita. Ya, manakala kita tidak patuh kepada aturan, ketentuan yang ada di suatu kampung itu, ya, lalu kita tidak diakui, kita tidak dilayani oleh Pak Gesik, Pak Imam, itu repot kita. Ya, repot kita kaum muslimin rahimakumullah. Kalau ada hajatan, ada kanduri, kita undang Pak Imam, Pak Lurah enggak datang. Ya, kita minta tolong ini, tolong enggak dibantu. Kita diabaikan, direcehkan kita. Ini baru manusia, ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali kita tunduk patuh apapun yang diperintah oleh Allah SWT. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati ya Allah semua perintahmu. Salat, sami'na wa ata'na. Puasa, sami'na wa ata'na. Zakat, sami'na wa ata'na. Semuanya. Jangan hanya salat saja, jangan hanya puasa saja. Semuanya. Yang diperintah, sami'na wa ata'na. Kami dengar, jangan dibalik-balik. Kalau orang kafir kan, sami'na wa asaina. Orang-orang kafir seperti itu. Kami dengar tapi kami ingkari. Ya, itu orang kafir, itu orang musyrik. Tapi kalau kita apa? Kita sami'na wa ata'na. Tetapi kadang-kadang tanpa disadari atau juga mungkin disadari, ikut-ikutan seperti itu juga. Sami'na wa asaina. Kita tahu semua ini boleh, ini tidak, tapi yang dilarang dikejar, yang diperintah malah dilarang. Ini enggak boleh kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya yang pertama dari kami sampaikan, Ramadan adalah bulan persatuan, bulan perdamaian. Bukankah nanti kita melaksanakan ibadah yang sama? Apa itu? Ibadah puasa Ramadan. Kita berbuka, kita sahur pada waktu yang sama. Warga Langsa nanti jelas waktunya jam berapa, jelas. Berbukanya juga pada waktu yang sama. Dan karenanya kita tidak boleh berpecah belah. Kita harus bersatu. Ya, karena bulan Ramadan adalah bulan pemersatu. Jangan nanti gara-gara salat tarawih 8.20 ribut, bayar zakat dengan uang, dengan beras ribut. Jadi di mana persatuan kita kaum muslimin rahimakumullah? Kalau kita berpecah belah, nanti kita akan dirugikan. Al jama'atu rahmah wal firqatu la'nah. Bersatu pada itu merupakan rahmat Allah yang harus kita syukuri. Sementara kita berpecah belah, itu merupakan laknat, kutukan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah.
Barangkali demikian dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita semua. Lebih dan kurang kami mohon diperbanyak maaf. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil karim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.